Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, kembali kami hadir dalam program Ngobras, Ngobrol bareng Humas edisi Ramadan. Bersama saya Cindy Claresta, pada episode kali ini kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Kandik Siraj dengan tema persiapan menuju kesempurnaan puasa Ramadan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mbak Cindy. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, sahabat BP Batam, untuk itu langsung saja kita mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustadz Kandik Siraj. Kepada Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus siyam. Segala puji, keagungan, kebesaran, kemuliaan miliknya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan Ramadan sebagai satu bulan ibadah puasa. Alladzi ja'ala shauma wasilatan litaqarrubi ilaih, dengan juga segala puji baginya yang telah menjadikan puasa Ramadan sebagai salah satu media wasilah syariat yang kita jadikan sebagai perantara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa kita persembahkan kepada Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama di dalam agama kita yang mulia ini sepakat bahwasanya apapun ibadah ianya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal kecuali diawali al-ibtida dengan permulaan persiapan yang maksimal apapun itu. Waqad hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar telah menganjurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks perintah syariat apapun, Nabi selalu memberikan contoh kepada kita pentingnya istidad, persiapan-persiapan dalam rangka untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah tersebut. Hatta itu apakah sholat, apakah itu ibadah puasa, apakah itu haji, zakat dan sebagainya. Semua syariat ini akan mendapatkan satu nilai kesempurnaan jikalau kita mempersiapkan jauh-jauh daripada sebelum pelaksanaan ibadah itu. Nah, berkaitan dengan konteks ibadah Ramadan tentunya, para pemirsa Ngobras BP Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa khutuwah, ada 4 langkah, ada arba'atu khisalin, 4 hal yang ianya harus diperhatikan oleh shaimin dan shaimat, orang-orang yang berpuasa agar puasanya benar-benar mendapatkan kategori puasa yang sempurna, sauman kamilan. 4 ini ketika kita persiapkan di jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Ramadan, tentunya sebetulnya akan menjadikan di antara sababun min asbabi kamalis siyami, akan menjadikan sebab di antara kesempurnaan dalam rangka kita mendapatkan kesempurnaan ibadah Ramadan itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 4 ini apakah ianya atau apa sajakah ianya yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah al-i'dad al-ilmiyu, persiapan ilmu. Yang kedua, al-i'dad ar-ruhiyyu, persiapan rohani. Yang ketiga, al-i'dad al-jasmaniyu, persiapan fisik. Yang keempat, al-i'dad al-maliyu, yaitu persiapan harta. Ramadan, para ulama menyebutkan adalah ibadah yang dilakukan oleh fisik, dilakukan oleh roh kita, dilakukan juga berkaitan dengan materi harta benda. Artinya untuk mendapatkan kesempurnaan Ramadan maka ada diperlukan ilmu tentang puasa Ramadan. Juga diperlukan tentang roh kita, kesiapan rohani kita, juga didukung oleh kesiapan jasmani kita, juga didukung oleh finansial materi kita. Nah, 4 ini pemirsa Ngobras BP Batam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-i'dad al-ilmiyu. Ini persiapan yang paling mendasar. Al-i'dad al-asliyu. Kenapa ia paling mendasar? Li'annallaha, karena sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal ibadah seorang hamba kecuali dilandaskan muassasatun, dilandaskan kepada ilmu syariat. Kullu amalin, setiap amal yang ia dilakukan oleh seorang hamba dan tidak berdasarkan pada ilmu berarti mardudun, ditolak di hadapan Allah. Nah,
Maka sebelum kita masuk bulan Ramadan, untuk mendapatkan Ramadan yang sempurna ini tentu ilmu tentang Ramadan yang kita persiapkan. Ilmu tentang puasa. Wa kaifiyatus siyam, bagaimana puasa yang benar, bagaimana puasa yang muwafaqah, yang bersesuaian dengan puasanya Nabi SAW. Nah, paling tidak 5 hal yang kita lakukan. Yang harus kita kaji ulang kembali, kita refresh pemahaman kita kembali. Pertama tentang arkanus siyam, pokok-pokok di dalam ibadah puasa. Kemudian mubtilatus siyam, perkara yang membatalkan ibadah puasa. Makruhatus siyam, perkara yang dimakruhkan ketika seseorang melakukan puasa. Kemudian sunanus siyam, perkara-perkara yang disunnahkan ketika seseorang melakukan ibadah puasa. Kemudian mubahatus siyam, perkara yang dilakukan itu diperbolehkan ketika seseorang itu melakukan puasa. Jadi paling tidak persiapan ilmu itu mencakup 5 aspek. Rukun puasa, yang ketika tidak dilakukan maka puasanya tidak sah. Kemudian mubtilatus siyam, perkara yang membatalkan puasa. Makruhatus siyam, perkara yang makruh dilakukan ketika berpuasa. Sunanus siyam, perkara yang sunnah ketika seseorang itu dilakukan dalam ketika berpuasa. Kemudian mubahatus siyam, perkara yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa. Jadi 5 ini kita ulang-ulang, kita kaji ulang-ulang sampai kita benar-benar paham, sehingga apa? Puasa Ramadan kita muwafaqatu ala syariati Rasulullah SAW, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka ianya akan mendapatkan kesempurnaan. Nah, yang kedua, al-i'dad ar-ruhi. Ar-ruhi, roh kita persiapkan. Bagaimana cara mempersiapkan roh? Bikasratil istighfar, dengan cara beristighfar. Bikasratid doa, dengan memperbanyak berdoa agar Allah berikan kekuatan roh kita. Kenapa roh harus dipersiapkan? Karena ada alaqah bainal jasadi war ruh. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Asy-Syifa atau Ad-Da'u wad-Dawa, beliau menyebutkan beberapa keterangan tentang alaqah, hubungan rohani dan jasmani dalam ketaatan. Kalau rohani ini bersih, dosanya sedikit, maka jasmaninya akan kuat melakukan ibadah. Apabila roh ini banyak dosa, maka korelasinya apa? Ia akan menjadikan jasmani kita lemah untuk beribadah. Dan itu sudah sunatullah, hukum Allah. Kalau orang dosanya semakin sedikit, maka dia akan nampak semakin kekuatan ibadah fisiknya. Dan ini yang harus kita persiapkan. Kenapa? Ramadhanu syahrul ibadah. Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ketaatan. Maka sulit seseorang kalau rohaninya banyak dosa, di bulan Ramadan dia pasti akan lemah daripada sisi ibadahnya. Nah, ini yang kedua. Maka sebelum masuk Ramadan, ayo sama-sama. Sampai masuk Ramadan pun kita perbanyak istighfar, perbanyak berdoa. Memohon agar Allah berikan kekuatan rohani kita, agar kita bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang begitu banyak diberikan oleh Allah, pahalanya berlipat ganda di bulan Ramadan. Yang ketiga, al-i'dad al-jasadi. Mura'atul jasad anil fasad. Pastikan masuk Ramadan kita ready secara fisik. Kenapa? Ramadan ini ibadah yang kaitannya dengan fisik. Saya ingin bertanya kepada Mbak Cindy. Kalau kira-kira masuk Ramadan nanti, terus tiba-tiba kita sakit nih. Kira-kira bisa puasa apa tidak? Tentu tidak bisa, kan? Tidak bisa. Masuk Ramadan kita opnam di RSBK atau di rumah sakit BB Batam. Kira-kira bisa nggak puasa Ramadan? Tentu tidak bisa. Artinya Ramadan puasa berkaitan dengan fisik. Artinya mura'atul jasad anil fasad. Pastikan fisik kita sehat. Artinya bagaimana? Menjaga fisik hukumnya wajib. Supaya apa? Masuk Ramadan kita mendapatkan kesempurnaan. Caranya, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga pola istirahat, jaga pola pikir. Masuk Ramadan jangan banyak mikir yang berat-berat. Anggap aja corona ini nggak ada, begitu maksud saya. Jadi jangan sampai kita terbebani dengan kondisi seperti ini. Supaya apa? Fisik imun kita kuat, fisiknya kuat, semua kuat. Akhirnya apa? Dari pagi sampai tenggelamnya matahari, maka Ramadan akan sempurna. Yang terakhir, persiapan harta. Al-i'dad al-maliyu. Persiapan harta sangat dominan. Selain ilmu yang kita persiapkan, selain rohani yang kita siapkan, selain jasmani yang kita kuatkan, finansial. Kalau bapak-bapak, laki-laki seperti kami mungkin kurang paham belanja dapur. Tapi kalau Mbak Cindy yang di sebelah saya pasti tahu bagaimana banyaknya pengeluaran di bulan Ramadan. Bisa 2 kali lipat budgetnya. Artinya apa? Ramadan yang seharusnya di siangnya tidak makan, makan cuma di malam hari, tetapi ternyata finansial, biaya belanja dapur, semuanya meningkat. Dan tentu bulan Ramadan itu seharus sedekah.
bulan bersedekah. Artinya apa? Bulan di mana akan dilipat gandakan setiap infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang berpuasa. Jadi bagaimana kita bisa berinfak kalau uangnya minim? Bagaimana kita di bulan Ramadan ternyata finansialnya babak belur? Maka Islam mengajarkan fala tubadzir, jangan berboros, jangan berlaku membazirkan harta benda. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, orang Arab itu punya kebiasaan dari 11 bulan itu 10 bulan bekerja keras. Masuk bulan Rajab, slow down. Masuk bulan Sya'ban, ditinggalkan semua aktivitas. Masuk Ramadan, mereka totalitas tidak ada aktivitas apapun. Kecuali i'tikaf, baca Quran, ibadah. Kenapa? 10 bulan mereka sudah mempersiapkan pekerjaan, mempersiapkan asetnya untuk masuk bulan Ramadan. Berbeda dengan kita, Mbak Cindy. Masuk Ramadan babak belur, nyari obyekan sana, nambah obyekan sini. Kenapa? Mengejar menutupi kekurangan bulan Ramadan. Dan ini kesalahan. Memanage finansial yang harus kita rubah. Orang Arab itu, orang Islam di sana, waktu-waktu awal turunnya puasa ini, mereka siapkan 1 tahun sebelumnya. Untuk ketika aset itu sudah ada, finansialnya banyak, dipersiapkan untuk masuk Ramadan. Jadi kita kebalik, masuk Ramadan baru siap-siap kan begitu. Nah inilah yang terjadi, realnya di kita, maka banyak orang yang tidak bisa i'tikaf. Kenapa? Di rumah biaya belanjanya kurang. Macam-macam yang terjadi di kalangan umat Islam karena kesalahan mindset dalam memanage finansial keuangan mereka. Jadi 4 ini insya Allah kalau kita siapkan, ilmunya kita bagus, kita siapkan tentang puasa, rohaninya semakin berkurang dosanya, kemudian jasmaninya, pola pikir, pola hidup, pola gaya makan semuanya dijaga, terus uangnya juga alhamdulillah syukur-syukur banyak depositnya. Nah ini insya Allah 4 ini akan menjadikan kita Ramadan semakin khusyuk, ibadahnya semakin kuat, dan insya Allah akan mendapatkan kesempurnaan dalam ibadah Ramadan. Demikian karena terbatasnya waktu, Mbak Cindy, kami kembalikan kepada beliau. Baik Ustadz, berarti ada 4 persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan ya Ustadz? Nah, iya betul. Yang pertama ada ilmu, persiapan jasmani, rohani, dan juga finansial Ustadz ya? Ilmu, rohani, jasmani, dan finansial. Supaya urut begitu. Baik. Ustadz, ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum dari sahabat BP Batam. Silakan. Baik, yang pertama, apabila seseorang umat muslim dikatakan cuek atau tidak peduli dengan kedatangan bulan suci Ramadan yang menganggap seperti bulan-bulan biasa aja nih Ustadz, sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya Ustadz? Di dalam satu riwayat, dalam satu hadis qudsi, ini sebetulnya panjang, penjelasannya cuman saya ambil singkat aja. Man lakiyani fahuwa yuhibbuni adkhaltuhu jannati. Hadis ini dinukil oleh Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashihul Ibad. Barang siapa yang bertemu denganku ketika dia mati, meninggal, sakaratul maut, dalam kondisi dia senang kepadaku, aku ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yuhibbuni, maka nanti di akhirat adkhaltuhu jannati, pasti aku masukkan dia ke dalam surga. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang ketika sakaratul maut itu bisa mencintai Allah? Padahal itu dalam keadaan yang paling berat. Nah ternyata para ulama mengatakan, barang siapa yang mencintai Allah ketika dia dalam kondisi sakaratul maut, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu biasanya ditandai, diawali, yaitu mencintai setiap perintah Allah. Wa yarghabu bima indah. Jadi sulit kita bisa mencintai Allah kecuali setelah mencintai setiap perintah Allah. Nah pertanyaannya, kenapa harus mencintai perintah Allah? Karena di dalam setiap perintah Allah ada hikmatan, ada manfaatan, ada hikmah, ada manfaat, ada faidatan, manafi' wal fawaid. Orang-orang yang tidak ada perubahan sedikit pun rohaninya, rasa rindunya terhadap Ramadan, karena mereka hum la ya'rifuna bihaqiqatis siyam. Mereka tidak paham apa sih puasa itu. Untuk apa sih dalam 1 tahun likulli amin marrah, setiap 1 tahun sekali kita diperintahkan berpuasa? Karena mereka hanya sekedar menggugurkan kewajiban, menahan haus dan lapar. Mereka tidak pernah mendapatkan setitik pun dari tetesan hikmah dalam ibadah puasa Ramadan. Syed Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Khosoil Ummatil Muhammadiyah, beliau membuat 1 bab tentang sarafus shaimina, keutamaan orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan keutamaan maziyah. Nah, supaya kita bisa mendapatkan sesuatu kecintaan pada satu perkara, maka tumbuhkan kita pertama mengenal ibadah itu sendiri, mengenal manfaatnya. Saya berikan analogi begini. Mbak Cindy, secara fitrah manusia, perempuan itu suka kepada laki-laki. Laki-laki secara fitrah suka pada perempuan. Maka untuk mewujudkan itu mereka suka dalam bab
menikah. Sekarang pertanyaannya, ketika ditanya, kenapa seorang perempuan suka kepada seorang suami? Karena dia tahu suami itu kedudukannya adalah satu perintah Allah, ada manfaat, ada ibadah di dalamnya. Maka seseorang yang paham dengan kedudukan suami, maka dia tidak akan menzolimi suaminya. Dia akan selalu rindu dengan suaminya. Sama dengan Ramadan. Ramadan kalau kita jadikan puasa itu seperti pendamping hidup kita, sebagai pasangan hidup kita, teman, korinan, sohiban, seperti sahabat. Bahkan nanti di hari kiamat, ya'ti as-sawmu ala sohibihi. Ketika di hari alam akhirat, masuk liang lahat, maka puasa ini datang. Ketika di yaumul hisab, puasa datang lagi. Dua benda yang datang, Al-Quran dan puasa. Ya'ti al-Quranu was-sawmu. Apa kata Quran? Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada fulan bin fulan, karena malam-malamnya dia kurang tidur, karena aku halangi dengan membaca diriku. Puasa pun begitu. Ya Allah, izinkan aku memberikan pertolongan, syafaat kepada orang ini. Kenapa? Karena dari pagi sampai malam, sampai menjelang maghrib, sampai ghurubus syams, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak menyentuh istrinya. Kenapa? Karena dia melakukan ibadah puasa. Ya aku ini puasa, ala suratin jamilah. Ini begitu banyak manfaat Mbak Cidi. Jadi kenapa orang kok puasa Ramadan malah sedih? Kenapa? Karena dia tidak tahu dan tidak paham tentang hakikat manfaat puasa. Justru sebagian orang malah tambah sedih. Nggak bisa ngerokok pokoknya kan, nggak bisa sarapan pagi lagi. Nah begitu kurang lebih. Ada lagi pertanyaan? Ada satu lagi pertanyaan Ustaz. 3, 4, 5 boleh. Setelah kita berpuasa pada bulan Ramadan, bagaimana kita sebagai umat Islam dapat memelihara keindahan dan kesyahduan Ramadan, Ustaz? Baik. Dalalatu ala qabulil hasanat al-hasanatu ba'daha. Kaidah yang kita pakai untuk mengetahui apakah ibadah kita dalam satu item ibadah itu diterima atau tidak, maka ibadah itu akan berlanjut dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga eksistensi ruh Ramadan puasa itu dalam kehidupan kita? Maka pertama kita lihat puasa kita diterima atau tidak oleh Allah. Dan ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada tanda. Alamatu qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Tanda bahwa satu kebaikan amal ibadah itu diterima oleh Allah, maka akan muncul kebaikan-kebaikan setelahnya. Ini yang pertama. Berarti kalau tanda puasa Ramadan itu diterima oleh Allah, maka akan ada puasa-puasa sunnah setelahnya. Artinya apa? Orang itu kalau diterima ibadah Ramadannya, maka dia akan ada kekuatan untuk melakukan puasa-puasa sunnah setelahnya. Dia langsung puasa Syawalnya, dia kuatkan Senin Kamisnya, dia kuatkan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Nah yang kedua, cara bagaimana agar senantiasa ada kecintaan dan nilai-nilai ibadah Ramadan. Maka kita lihat, kita jadikan Ramadan itu bukan hanya di bulannya, tetapi jadikan nilai-nilai Ramadan itu mengalir kepada 11 bulan setelahnya. Ihda asar asyur. Jadi ini caranya, kita bawa ruhnya Ramadan, bulannya tetap ditinggalkan, tetapi nilai-nilai Ramadan, eksistensi manfaat Ramadan, kita pindahkan di dalam setiap bulan. Saya kasih contoh gambaran, ini riwayat yang sahih. Sahabat radhiyallahu anhum ajmain, itu kalau belum masuk Ramadan, mereka selalu rindu. Mereka berdoa, yad'unallaha ayyuballigha fihi. Jadi mereka minta berdoa. Dan berapa lama? 6 bulan. Sittata ashhur, 6 bulan sahabat. Ya Allah, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Wa khamsata ashhur ba'da Ramadan, dan berdoa 5 bulan setelah Ramadan. Minta agar amalannya diterima oleh Allah. Selama berapa lama? 5 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya disampaikan Ramadan, 5 bulan setelah Ramadan agar ibadahnya diterima oleh Allah dalam ibadah Ramadan. Ini nilai-nilai kekuatan rohani. Kalau ini kita tanamkan, insya Allah, maka kita akan selalu ada kerinduan terhadap Ramadan, akan ada kekuatan untuk menjadikan bulan-bulan yang lain seperti bulan Ramadan. Karena selama ini yang terjadi, real di umat Islam, itu masjid itu ramai di bulan Ramadan, sepi setelah Ramadan. Kita bisa lihat, Ramadan kalau kita masuk masjid, habis maghrib, Masya Allah, makanan berlimpah, takjil di mana-mana. Lepas Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita datang ke satu masjid, palingnya cuma ada air putih aja. Kita nyari kue kagak ada lagi, kenapa? Kecuali hari Jumat. Kenapa? Jadi nilai-nilai seperti ini seharusnya kita bawa terus dalam kehidupan kita di luar bulan Ramadan. Di rumah tangga kita umpamanya, kita di situ makan bareng, sahur bareng, ada berbuka, iftar jama'i bareng, ada anak istri. Dan ini keseronokan kata orang Melayu. Artinya apa? Nilai-nilai kebaikan Ramadan. Kita dikumpulkan, disatukan oleh Allah dengan istri kita, keluarga kita. Mungkin yang selama ini dengan aktivitas kita, kesibukan kita, kita jarang duduk makan bareng.
Nah setelah Ramadan selesai, suami makan di luar, istri makan di rumah. Dan ini kesalahan begitu. Artinya kita pertahankan dalam momen-momen Ramadan itu, seperti makan bareng sama keluarga, nyuapin istri, nyuapin anak, istri nyuapin suami. Keseronokan Ramadan ini kita transfer pindah ke dalam bulan-bulan selain Ramadan. Insya Allah Mbak Cindy, itu luar biasa senangnya, seronoknya. Jadi ini pendidikan Ramadan, dari sisi manfaat dan tarbiyahnya. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup ya? pertanyaan untuk hari Saya ini. pengennya tambah 1 jam lagi ini Mas. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas tausiahnya. Oke, Semoga sama-sama, Mbak apa yang Cindy. disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjawab pertanyaan sahabat BP Batam tentunya. Baik, terima kasih sama-sama. Baik sahabat BP Batam, dengan berakhir tausiah dari Ustadz Kandik Siraj, saya Cindy Claresta beserta kru yang bertugas pamit mau undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Badan Pengusahaan Batam. Sampai jumpa di episode Ngobras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.